Shalom, Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Shalom, Tuhan Yesus shalom. Kristus. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Kita harap saudara semua dalam Baik, keadaan luar yang biasa. sangat baik. Amin. Gimana keadaan para pakar hari Luar ini? biasa. Luar biasa ya. Waduh, senang sekali nih mendengar kabar dari para pakar firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kita akan mengelolanya ya. Kita akan coba melihat firman Tuhan selama beberapa menit ke depan ya, yang akan tentunya memberkati kita semua. Nah, kalau misalnya dulu, kalau misalnya saudara merupakan penonton setia channel kami, saudara pasti pernah menonton channel kami yang berjudul tentang bagaimana pekerjaan iblis, bagaimana setan-setan itu bisa merasuki diri manusia dan segala macam gitu ya. Nah, kali ini saudara melihat sendiri judul kita saat ini adalah Iblis Zaman Now. Nah, pada waktu kemarin kita ingin menerbitkan judul ini, sudah ada satu orang jemaat yang bertanya, memang iblis zaman dulu gimana? Kok ada iblis zaman now? Nah, itu dia letak penasaran kita. Nah, kita sudah sekarang ada ditemani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Kita akan coba bertanya tentang bagaimana sih sebenarnya iblis zaman dahulu itu. Mungkin apakah ada perbedaan dari pekerjaannya atau gimana tuh? Gimana mungkin dari Mama bisa menjelaskan pekerjaan iblis tuh dari dulu gimana sih? Sebenarnya pekerjaan iblis yang paling utama itu adalah nipu. Betul. Menipu, ya, Iya, oke. nipu. Nah, kalau dulu nipunya tuh jelas banget gitu. Cuman nanti kalau yang sekarang nipu kayak apa mungkin kalian yang muda-muda lebih tahu. Cuman kita baca dulu nipunya kayak apa gitu ya. Oke, Dia boleh lah. iblis tuh memutar balik fakta biasanya tuh gitu. Gimana tuh memutar Kita lihat balik dari faktanya? Kejadian 3 ayat kita baca aja ya, ayat 2 sampai dengan ayat 4. Baca bergantian mungkin Oke, dari Om Daniel dulu. Oke. Heeh. Lalu Adapun Oh, kalau gitu lebih baik dari Kejadian 1. dari Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3 ayat 1 Iya, ya. Sampai iya, 4. boleh. Oke, Kejadian 3 ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Pak Stefan dulu ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita sambung sedikit ayat 5 ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi selalu Ini saja tipuan dia ya. iya, tipuannya tuh begitu ya? pertamanya apa nggak boleh dimakan kan? Oh boleh, boleh, terus udah gitu. Tapi kata nggak boleh, kata Tuhan nggak boleh karena nanti Kalau buah bisa yang ini nggak mati. boleh. Kalau buah yang ini bisa mati gitu kan ya. Terus udah gitu iblis bilang nggak mati. Membalikan fakta Ah, ya. Iya, membalikan membalikan fakta, fakta. malah nanti kamu jadi seperti Allah, jadi pinter maksudnya. Nah, oke. itu dasar-dasar iblis dari dulu sampai sekarang sebenarnya hakikatnya penipu. Itu aja udah. Jadi dari dulu sampai sekarang sama sebetulnya. Sama sebenarnya. Sama. Nah, Terus ini- bedanya iblis zaman dulu sama sekarang? Nah, kalau ini kan ini jelas ya. Iya. Ini jelas sekali. Ada buahnya, terus dikasih tahu, kelihatan gitu. Terus udah gitu ditipunya, kamu nggak akan mati lah, ini begini gitu. Nah, kalau sekarang itu banyak yang tersamar, gitu Nah. ya, banyak yang tersamar. Menarik. Terus kadang-kadang, tapi sebenarnya dari dulu juga ada, misalnya bentuknya pencobaan. Betul. Ada. Ada. Nah, jadi iblis tuh datang untuk mencobai. Mengganggu. Iblis pertama nipu, mencobai juga ujung-ujungnya nipu sama. Iya juga, betul. Terus udah gitu juga ada dia tuh tugasnya menabur sesuatu benih-benih yang salah, menabur lalang gitu ya di antara gandum. Oh iya, perumpamaan Tuhan Nah, Yesus. itu Iya. perumpamaan itu. Itu iblis, tapi itu intinya semua adalah penipuan. Cuma sekarang lebih nggak jelas. Iya. Atau mungkin lebih modern lah kalau bilang zaman now Ya kan. kalau kita Lebih berkata ter- zaman now tuh lebih banyak Gini, sebenarnya. lebih halus, lebih halus. Lebih Iya. halus. Ini mah pendapat saya ya, pendapat saya aja. Satu aja dulu. Nih yang saya rasakan di gereja ini aja gitu Oke, ya. oke. Oke, gimana tuh? Gini, waktu kita pandemi,
kita tuh kan nggak boleh ketemu satu sama lain. Betul. Ya. Betul. Nah, kita nggak boleh datang ke gereja. Nah, Ya, Tuhan karena pandemi itu kan. Iya. Tuhan memberi akal budi kepada manusia sehingga teknologi yang ada, teknologi internet, itu kan kita bisa melalui YouTube misalnya. Itu kan teknologi ya. Betul. Itu tuh sebuah kebaikan ketika kita tuh bisa menyebarkan firman Tuhan atau ibadah lewat YouTube Ya, yang bisa secara langsung online. ya secara Streaming. online yang pada saat yang bersamaan langsung ditonton atau diikuti oleh seluruh jemaat yang kita sebut dengan live streaming. Nah, kalau waktu pandemi karena kita nggak boleh ketemu, waduh itu jadi sarana yang betul-betul untuk membangun iman jemaat. Walaupun jemaat di rumah, setiap hari Minggu bisa tetap beribadah dari rumah karena ada live stream. Live stream. Ya, nah live stream ini tuh menjadi satu hal yang luar biasa. Ini kan kemajuan teknologi. Nah, tetapi setelah selesai pandemi, harusnya Ibrani 11 ayat 25 dijalanin dong. Jangan kamu meninggalkan pertemuan-pertemuan Pertemuan ibadahmu. ibadahmu, ya. Tapi jemaat udah mager ah. Jadi Live malas stream ya. aja. Jadi malas datang. Artinya itu akhirnya memunculkan habit baru ya. Iya. Kemalasan. Kebiasaan baru, malas. Malas, Kebiasaan gitu loh. Itu kebiasaan lama sebenarnya. Kan pemalas itu ya karena sebenarnya ada lama. sebenarnya malas itu adalah sikap yang lama. Sikap yang lama tapi Tapi baru. sekarang baru-baru gara-gara itu ya tadi yang diceritakan ya. Jadi kalau menurut saya nih, jadi iblis secara halus berbicara kepada beberapa orang yang memang mager. Loh, kan kita juga ibadah. Kan roh kita juga kepada Tuhan. Iya kan, roh kita juga berdoa kepada Tuhan. Waktu di live stream itu memuji Tuhan, kita juga memuji Tuhan di rumah gitu. Betul kalau dalam hal memuji Tuhannya, tapi tidak bertemu secara tatap muka. Betul. Tidak bertemu, itu beda banget. Kalau bertemu tatap muka, kita itu satu sama lain bisa lebih gampang ngobrol dan kita ngobrol. Terus kamu punya kesulitan apa, langsung ngedoain. Itu tuh kayak kalau bubaran itu kita satu sama lain bisa ketemu, saling sharing sambil makan kayak atau sambil nunggu Grab atau apa gitu. Itu beda banget dengan di rumah sendirian beribadah live stream. Kan udah bisa. Menurut saya ini ditumpangi oleh pemikiran-pemikiran yang salah, dan menurut saya kemalesan, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu tuh biasanya cikal bakalnya kalau dirunut gitu dari iblis. Nah, oke. Tadi ada poin yang menarik nih sebenarnya. Kalau misalnya kita perhatikan apa yang tadi Ibu Pendeta Lana Arumia sudah sampaikan gitu ya, sebuah contoh praktis gitu ya. Nah, kenapa memang kalau kita berbicara soal zaman now itu tuh pasti selalu merujuk kepada teknologi dong. Betul. Hal yang kita miliki di genggaman tangan kita. Dan tadi sebenarnya saudara ada kebaikannya. Kebaikannya tuh adalah tadinya kita tidak dalam kondisi tidak bisa bertemu, kita semua jadi bisa bertemu dalam satu ruang virtual, yaitu ruang Zoom gitu. Tapi Zoom ada atau live stream. Zoom atau live stream. Iya, Tapi iya. ada sisi buruknya nih. Setelah itu semua menjadi kebiasaan dan habit baru, akhirnya kita malas beribadah tadi dari singgung kan ada yang buruknya satu tuh. Nah, dan juga saya rasa bukan hanya itu saja contohnya. Tapi ya saudara, di sini disclaimer, kita sangat suka dengan teknologi. Siapa coba yang nggak suka sama Iya, teknologi? suka lah. Pasti kita semua suka kan? Ya Kita intinya semua teknologi itu nggak ada yang salah. Betul. Teknologinya gitu. Betul, karena kita bisa mendapatkan segala macam informasi dengan cepat. Sekarang kan Betul, ada kejadian ya. di mana kita tahu, dan itu bisa menjadi sebuah pengetahuan positif bagi Iya, kita betul. gitu. Nah, tapi mungkin Om Daniel atau Om Stephen punya contoh-contoh teknologi yang baik tetapi kemudian disalahgunakan atau ditunggangi oleh pekerjaan si jahat ini gitu. Oke. Kalau kita berbicara teknologi tentunya kan kita tidak lepas dengan istilah sekarang adalah industrialisasi 5.0 ya. Ya. 5 Revolusi industri revolusi, 5.0 ya. ya. Kalau kita lihat pada yang era yang pertama itu adalah mesin uap ditemukan itu 1795 ya kan. 100 tahun kemudian baru listrik ditemukan. Itu yang kedua. Kemudian ditemukan lagi ya kan era digitalisasi. Era ya kalau nggak salah ya yang poin 3 dan sekarang adalah poin 4.
Perbedaannya adalah 100 tahun ke satu ke dua, 100 tahun lagi dari dua ke tiga, dan sekarang semakin cepat. Semakin cepat. Jadi teknologi sekarang itu dari 1969 sampai 2010 itu sudah memasuki istilahnya dengan kecerdasan intelijen. Oh iya, Kecerdasan kecerdasan. AI, ya kan? AI. Apa itu? Nah, itu yang tadi Ibu Mia katakan semakin halus sebetulnya karena sudah lagi iblis sudah menggunakan hal tersebut, kesamaan antara teknologi, ya kan? Karena artificial intelligence itu pertama adalah kemampuan kognitifnya dan manusia hampir sama. Ya. Emosionalnya ada, kemudian juga sosialnya ada, dan dia juga punya kemampuan sadar diri. Dan sadar diri juga untuk berinteraksi. Jadi waktu kita ini kan seolah-olah dia seorang manusia yang bisa berinteraksi dengan kita. Itulah yang disebut juga artificial intelligence yang digunakan oleh iblis untuk masuk digunakan mengganggu manusia. Iya. Pastinya teknologi itu menguntungkan. Kalau kita baca dalam Amsal 1 ayat 5, coba kita baca ya. Salah. Salah satu ayat yang kelima. Iya. Saya bacalah, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, artinya memang kita harus selalu berpikir dan harus berilmu. Makanya kalau kita lihat dari revolusi industri dari 1 sampai ke 5 itu peradaban manusia tuh selalu berubah. Iya. Ya kan? Dan arahnya lebih baik. Iya. Ya kan? Ada yang tadinya perjalanan harus dengan jalan kaki, sekarang sudah bisa menggunakan pesawat terbang mobil. itu arahnya lebih baik. Iya. Tapi justru yang mengherankan adalah begini. Saya pernah membaca satu artikel. Ketika teknologi itu sudah masuk ke dalam kehidupan manusia, justru, nah sekarang Alkitab ada di tangan kita. Betul. Tapi menurut American Bible Studies, hanya 10% Gen Z membaca Alkitab. Padahal tidak sesulit dulu. Sekarang kan selalu dibawa-bawa. Iya. Sekarang ada aplikasi. Karena itulah banyak gangguan-gangguan dipakai oleh iblis dimasuki di sana, seperti media sosial yang menarik lah, ya kan? Lebih menarik dari Alkitab. Ya, itu kan. Kalau misalnya mau bertanya nggak usah lagi ke Alkitab, baca aja Google misalnya kan, atau lihatlah TikTok, media sosial yang lainnya. Karena pengetahuan Gen Z sekarang itu justru diambil bukan dari Google, tapi media sosial. Betul. Ya kan? Betul. Jadi sudah ada pergeseran-pergeseran tersebut. Jadi saya pikir teknologi itu harus juga diwaspadai, ya, karena dengan banyaknya iblis menggunakan cara-caranya, kita juga harus ada prinsip-prinsip di mana teknologi itu tidak membuat seseorang menjadi kecanduan. Seperti Iya, di 10 di 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, ya. Sebentar. 1 Korintus 10 ayat 31 aku yang bacain aja ya. Oke. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Lakukanlah segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi ketika gadget ini pun membuat kita menjauh dari Tuhan, ya jangan lagi. Artinya itu sudah digunakan oleh Si jahat. ya kan? Ada lagi satu lagi, Mazmur 101 ayat 3. Coba Pak Stephen mungkin Mazmur 101 ayat 3. 101 ayat 3. Ya. Mazmur 101 ayat 3, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad. Sorry. 101 ya? Ya. Ayat 3. Yaitu tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Oke, ini kalau yang baru ya, aku dibilang gini, aku tidak mau melihat kepada hal-hal yang hampa. Aku benci kepada perbuatan murtad, itu tidak akan melekat padaku. Itu terjemahan baru. Terjemahan TP2. baru. Lebih jelas ya. Lebih jelas. Artinya hampa apa? Hampa itu tidak ada. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya, tidak ada juga membangun kerohanian dari seseorang, ya kan? Dan itu akan membawa kepada kemurtadan. Jadi itu salah satu prinsip di mana ketika suatu hal membuat kita menjauh dari Tuhan dan tidak juga membangun rohani, itu sebetulnya sudah pekerjaan setan. Ya kan? Iya, betul. Nah, mungkin Jadi kalau, bisa membengkokkan apa yang tadinya Iya. kita
kita hal-hal prinsip dibengkokkan iya, gitu ya. dibelokkan ya. Dibelokkan. Dibelokkan gitu. Dibelokkan untuk kepada ya kita harus terus-menerus melihat kepada gadget, perkembangan Iya. media sosial ya, tadi kan udah disinggung tuh media sosial. Mungkin kalau Om Stefan ada pengalaman tersendiri? Pengalaman sih enggak, tapi mungkin begini ya, kalau kita lihat fenomena yang terjadi setelah era perkembangan teknologi zaman sekarang. Tadi, Misalkan kita lihat di data BKKBN Indonesia mencatat umpamanya tingkat perceraian. Saya coba untuk masuk ke hal yang lain ya. Iya. Tapi ada hubungan dengan gadget loh. Iya, pasti. Tingkat perceraian di Indonesia itu tidak terlalu tinggi. Tapi dengan perkembangan gadget, tingkat perceraian itu tinggi. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa? Nah, jadi begini, ternyata gadget itu atau katakanlah sosial media yang kita gunakan itu Facebook misalkan gitu ya, itu ya kebanyakan Facebook ya, karena kalau pertemanan Facebook itu bisa lebih banyak. Bisa lebih banyak. Nah, jadi Facebook itu misalkan digunakan oleh orang, kebanyakan justru menjadi sarana untuk perselingkuhan. Nah, jadi awalnya dikenal dari Facebook, ya kan, kemudian membangun hubungan, lama-lama jatuh cinta dan ya udah jadi. Ternyata yang ini mungkin pasangan ini punya istri, yang satu punya suami. Itu dari sudut pandang itu aja dulu. Artinya kalau kita mau kembali ke poin awal tadi, sebetulnya sosial media itu, teknologi itu tidak ada yang salah. Betul. Yang menjadi persoalannya adalah penggunanya. Iya, betul. Kitanya, manusianya yang menggunakan itu ditunggangi. teknologi itu yang ditunggangi. Jadi kalau mau hubungkan dengan Pak Daniel tadi bilang yang tentang ayat itu tidak ada yang berguna gitu kan. Jadi sebetulnya bagaimana kita menggunakan teknologi itu menjadi sesuatu yang baik. Tadi sempat disinggung, setan iblis itu berusaha untuk membengkokkannya, membelokkannya gitu. Karena dia awalnya bagus, nggak ada yang salah. Awalnya bagus, nggak ada yang salah gitu loh. Apakah ada yang salah dari perintah Allah terhadap Adam dan Hawa di Taman Eden? Nggak ada yang salah. Tapi dibengkokkan oleh ular itu sehingga menjadi yang tadinya salah jadi benar. Jadi benar, iya. Yang benar jadi salah, kan begitu. Nah, dalam dunia teknologi juga kalau kita bicara apa sih kaitannya antara iblis, sosial media dengan penggunanya. Iblis itu selalu berusaha untuk mencari celah, mencari kesempatan untuk menghancurkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Betul. Iman kita kepada Tuhan dengan apa? Sosial media. Nah, misalkan contoh di generasi Gen Z lah. Siapa yang nggak tahu lah di dunia sekarang ini, zaman sekarang generasi Gen Z itu siapa yang tidak main game? Nggak ada, kan? Semua main game. Bahkan orang tua pun yang kita generasi apa gitu nih? Baby boomer. Baby boomer, iya, baby boomer. Ada loh yang main game. Apakah main game itu adalah hal yang salah? Enggak. Tapi ketika dia menjadikan itu misalkan kecanduan, misalkan itu kan contoh. Nah, itulah yang dibelokkan oleh setan, sehingga mungkin indikasinya begini, dia lebih tidak bisa terlepas dengan dunia sosial media atau dengan game daripada dengan Tuhan. Betul. Terus Ya kan? saya potong dulu soal Facebook nih. Ya. Sebetulnya yang pembuat Facebook juga udah pernah mengatakan sempat seperti menyesal gitu ya. Nah, tapi kalau saya tuh di generasi saya, di alumni gitu, itu tuh Facebook itu membuat kita yang tadinya sudah terpisah lama gitu, karena bisa udah lulus, ketemu, bisa tahu gitu. Iya, udah lulus kuliah kan, udah lulus kuliah itu karena ada Facebook kita jadi tahu teman kita ada di mana sekarang. Lalu ketika dia kesulitan, kita tolongin. Nah, itu taunya lewat mana? Lewat Facebook. Iya. Karena dia bikin Facebook, kita cari gitu. Oh, ternyata teman kita ini tidak sesukses kita. Jadi kita datang ke tempatnya dia, ke rumahnya dia di kampung gitu, kita tolongin justru. Kita masukin ke grup supaya update terus, kita bantu dananya untuk dia bisa maju. Nah, ini malah jadi CLBK mungkin ini ada yang CLBK. Artinya begini, saya pernah baca data itu dan memang sering kali ya muncul di fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat umum. Facebook itu banyak digunakan untuk khotbah. Orang mengirim pesan lewat berandanya,
tentang ayat-ayat Alkitab, kata-kata bijak, atau video-video juga tentang khotbah. Tapi tidak kurang juga itu digunakan untuk jalur perselingkuhan. Makanya orang bilang dari Facebook turun ke hati. Ada istilah karena gini. Itu ada istilah itu. Itu iblis Nah, banget. saya sedikit lagi, Bang. Makanya di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu jelas sekali pesan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan begini. Saya baca ya, sudah Ya. ditemukan. Sudah. Bentar. Oke. Oke, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi memang dia itu menggunakan segala sesuatu cara yang sebetulnya baik, tapi bisa dibuat dia menjadi tidak baik. Untuk apa? Ya untuk menerkam, mencari orang-orang untuk ditelan. Jadi pesan dari ayat tadi adalah bagaimanapun kita harus tetap berhati-hati Ya, dan waspada. itu yang saya pesannya. mau sampaikan. Jadi baik itu dengan teknologi atau misalnya hubungan ya. sosial Ya, apapun, itu pokoknya kita harus hati-hati. Karena apa? Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum ya, untuk menerkam orang. Ya, menelan. Banyak contoh dalam hal istilahnya begini, kita bicara tentang setan atau iblis zaman now ya, dalam konteks kita bicara tentang sosial media umpamanya. Masih ada beberapa contoh, misalkan orang menggunakan sosial media itu bukan untuk menyebarkan kebaikan, tapi justru menyebarkan hoax. Ya, ketidakbaikan, berita hoax. bohong. Menyebarkan berita bohong, memfitnah orang dan sebagainya, kan banyak ya. Mungkin kita berharap di jemaat kita tidak ada yang seperti itu ya, tapi kan mungkin banyak di luar sana. Juga ya itu tadi bilang, kan dasar pertama di dalam kitab Kejadian tadi itu iblis menipu Adam dan Hawa. Iya. Betul. Maka Memutar balik praktik penipuan itu banyak terjadi sekarang di sosial media. Betul. Banyak digunakan untuk praktik penipuan. Iya, betul. Misalkan telepon, oh saya begini, saya ternyata menipu. Apalagi sekarang AI. Itu yang hati-hati. Iya. Bayangkan ya kemarin yang sampai viral, ada beberapa menteri DPR yang kelompok ini yang pakai AI, mereka mengatasnamakan menteri itu, pejabat tinggi itu dengan suara yang sama, wajahnya mirip, nipu orang. Nah ini kecanggihan yang, tapi memang begini ya, kita nggak bisa menghindari semua ini, nggak bisa. Iya. Ini akan tetap terjadi dan akan terus terjadi. Hanya seperti Pak Daniel bilang tadi, berdasarkan seperti ayat ini, yang paling penting adalah cerdaslah kita. Berjaga-jaga itu. Iya, cerdas di dalam menggunakan sosial media. Iblis tuh dia akan hantam kita dengan cara seperti itu. Iya. Nah, mungkin praktek penipuan yang lain ya. Kalau tadi kan penipuannya memang jelas-jelas terang-terangan ya. Dia memakai suara yang sama, memakai wujud yang sama untuk menipu. Nah, ini ada praktek halusnya. Praktek halusnya itu seperti ini. Kan kalau saya sih sebagai anak muda nih, yang selalu menggunakan sosial media gitu. Dan sosial media itu banyak sekali menipu anak-anak muda, terutama di dalam hal materi. Jadi ada hal di dalam istilah anak muda yang pasti saudara atau kita semua pasti pernah mendengar, yaitu FOMO, fear of missing out. Apa itu FOMO? FOMO itu tuh jadi kayak kita takut kehilangan, takut ketinggalan tren. Iya, betul. Jadi misalnya nih, kita lihat di sosial media, wah semuanya udah pada pakai iPhone ya. Wah, berarti kita harus pakai iPhone gitu. Itu tadi saya mau singgung tentang itu. Ada krisis yang terjadi sekarang di mana orang bersaing-saingan untuk supaya bisa memiliki ini yang lebih. Kemarin ada sampai heboh. Dia beli salah satu handphone yang ada gambar buah yang dimakan. Ya. Tahu lah ya kan. Abang punya lah itu ya. Dia yang tadi aku sebut. Dia nabung uang dengan begitu susah payah hanya untuk mendapatkan itu. Lalu dia dapat kiriman dari orang, promo harganya 5 juta kurang lebih ya, something bla 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 bla. Dia beli lewat aplikasi. Aduh. Uang ditransfer. Yang datang ke dia dusnya doang. Isinya nggak ada. Itu kan praktik penipuan. Iya, betul. Jadi gini. maksudnya begini, apakah orang itu yang terlalu cerdas untuk menipu kita, atau kita yang terlalu tidak cerdas untuk melihat situasi ini? Jadi itu maksudnya gitu. Betul. Jadi teknologi itu kan berkembang cepat, sehingga manusia itu sendiri sekarang mulai ketinggalan. Jadi kalau dibilang, kalau kita melihat evolusi dari
dari perbuatan-perbuatan iblis itu, yang waktu pertama kali itu kan hanya satu peraturan, jangan makan buah. Betul. Medianya kan nggak banyak. Iya. Iblisnya bicara langsung Ya, melalui dan ular. sekarang medianya begitu Begitu banyak, banyak, ya. sehingga banyak sekali celah-celah yang harus kita waspadai supaya tidak masuk, dan termasuk teknologi. Tetapi kalau misalnya bicara yang tadi itu adalah materialisme, itu adalah ilah yang pertama. Ya, ilah yang pertama karena orang ingin tampil berbeda, ya kan, pengen pakaian yang branded dan lain sebagainya, Nah, itu. dan itu didengungkan dengan adanya teknologi, Iya, iya. semakin dikembangkan. Jadi Jadi ini FOMO. adalah jadi FOMO itu tadi. Jadi ini adalah keduanya yang saling bersinergi untuk untuk Ya memunculkan satu kekuatan yang hebat gitu. ya untuk melakukan pekerjaan iblis mengganggu manusia sebetulnya. Nah, kalau kita kembali kepada teknologi itu kembali seharusnya adalah sesuatu yang baik. Baik ya. Ya betul, kan? baik. Karena coba bayangkan sekarang ini kalau dulu saya atau mungkin kita ini guru harus menulis dulu ya. Di papan tulis ya kan lama. Iya, iya. Oh iya, lama. sekarang kan 4 poin gitu. Baru kita catat gitu. Sekarang sebelum kelas itu sudah bisa dikasih PowerPoint-nya, belajarlah dulu. Iya. Artinya harusnya waktu belajar harusnya lebih pendek. Iya. Itulah makanya kenapa kok akselerasi dari teknologi itu semakin cepat, karena ya ini waktunya semakin cepat orang untuk melihat suatu perubahan. Iya, iya. Dulu waktu komputer tahun 60-an sampai ke Indonesia itu tahun berapa? Jauh sekali. Jauh kan? sekali, 80-an. 80-an, ya kan? Tapi sekarang yang ditemukan di Amerika itu bisa juga dalam waktu hitungan mungkin hari atau minggu bisa juga ditemukan di Indonesia. Artinya bisa didapatkan seperti itu. Itulah yang membuat manusia itu cepat berubah. Ya. Tapi ada satu, saya sih sebagai orang tua ya. Saya sebagai orang tua tuh kalau berpikir begini loh. Kenapa sih kok generasi Z, generasi Alpha gitu ya, itu makin kesini makin sangat terikat dengan gadgetnya. Kenapa bisa ya? ditanya lah. Iya. yang mampu menjawab ya dia lah ya. Iya, itu karena semua lingkungan begitu. Nah, terus udah gitu, oke lah, itu udah nggak bisa ditolak lah ya. Artinya lingkungan yang anak-anak ini tuh lihat gadget dan sebagainya. Tapi si orang tua nih, sebagai orang tua, itu tidak memperhatikan anak-anaknya juga, kurang. Sehingga nggak dicek gitu loh, dia nih sekarang lagi ngapain sih sebenarnya. Karena diawali dengan orang tuanya sangat sibuk cari uang. Mungkin itu, tapi saya juga melihat ada orang tua yang merasa nggak mau dibilang kampungan sama anaknya, ya kan? Jadi mencoba mengerti gitu kan. Itu argumentasi yang juga Tapi, bisa dibikin kalau setan buat misalnya, kita gitu ya, loh. kalau misalnya nggak mau dibilang kampungan gitu ya, coba involve, lihat supaya tahu nih anak ini lagi main nih. Terus oke, kita negosiasi ya, kamu hari ini main kayak gini, besok kamu belajar, terus abis ini kamu belajar ya apa. Nah, jadi tapi perlu effort dari orang tua, perlu usaha dari orang tua untuk terjun ke dunia anaknya, lihat anaknya lagi ngapain. Nah, sekarang orang tuanya HP terus. Jadi kalau anaknya diam nggak ganggu aku, ya udah, aku main HP aja terus. Justru gini Bu, justru kalau saya lihat ini, dia ngasih handphone ke anak supaya dia nggak diganggu. Karena dia main handphone, dia main handphone. Dan itu dari usia sangat dini. Iya, kan mungkin umur dari 2 tahun, 3 tahun sudah. betul. Ya, itu. Kalau di restoran tuh, Iya. kalau saya suka lihat gitu orang tua yang masih muda gitu, lagi ngobrol sama temennya. Ini teman-teman ibu-ibu lah ya. Si anak kecil ini kan belum sekolah, diajak kan, oke, di kafe gitu, anaknya didudukin langsung ditaruh handphone untuk anaknya lihat. Terus, jadi si mama tuh bisa ngobrol. Si anak ini tuh kebiasaan terus tiap kali. Kalau nggak dikasih marah-marah. Betul. Nangis. Bisa tantrum. Berarti yang mulai siapa? Berarti yang Orang tuanya. Nah, justru ini tuh kayak apa ya, telur dulu atau ayam dulu gitu. Jadi si orang tua ini memang nggak mau kasih waktu untuk anaknya tuh diajak main yang lain supaya dia nggak tergantung dengan gadgetnya. Makin kesini tuh makin tergantung dengan gadget loh anak-anak itu.
begitu gadgetnya diambil marah-marah dia, si orang tua nggak bisa ngobrol sama temennya. Makan dulu, nggak mau ngobrol. Makan disuapin juga nggak mau karena ada gadget. Nah, oke. Gimana gadget ini? Ya, jadi Menanggapi tadi hal mau tadi. menanggapi hal yang tadi ya, bahwa kenapa sih generasi Z dan Alpha itu susah banget untuk lepas dari gadget tuh karena kami, maksud saya ya, karena kami itu hidup di masa perkembangan ini, masa munculnya teknologi ini. Jadi pada waktu dari kecil kita juga sudah ada yang mengenal gadget, dan ya terlepas dari apa yang orang tuanya kenapa memberikan gadget kepada kita dan segala macam, ya udahlah, kita tidak bisa menyalahkan itu. Tapi mau itu tidak dikasih pun, lambat laun kita akan mengenal gadget. Kalau Gen Z ya, Gen Z dan Gen Alpha. Sebab dari zaman kita lahir itu sudah mulai perkembangan itu sudah ada. Iya, gitu. iya. Langsung Nah, ada gadget ya. Iya betul. Iya, tapi bukan masalah gadgetnya, waktu yang diberikan oleh orang tua ke Tuanya. anaknya untuk memulai gadget Nah, itu. itu mungkin itu terlepas, itu ilmu parenting ya. Kalau Ya, aku kan itu, nggak ya, ngerti ya, parenting. betul. Ya. Itu- Cuma kalau dari sisi Gen Z sendiri, karena mungkin Gen Z itu terlalu kehilangan dasarnya. Jadi mereka menganggap bahwa sosial media itu adalah segalanya gitu. Apa yang viral itu udah pasti benar. Nah, itu tipuannya. Ya, itu tadi FOMO tadi itu mengakibatkan kalau saya tidak punya handphone yang ada logo buah dimakan itu berarti saya kurang keren. Kurang keren. Kalau misalnya saya ini nggak nyobain makan di tempat yang Lagi viral. yang lagi viral menjadi hidden gem itu kan. Iya, Kan iya. kalau misalnya kita mau promosiin restoran nih, ilmu rahasia saudara. Kalau mau mempromosikan restoran tuh harus ada kata hidden gem, harus ada kata legend, harus ada kata viral. Nah, itu 3 kata itu. Kalau tidak di sana kita nyobain makanan tuh, kok kita kayaknya ketinggalan Harga banget dirinya gitu. dijahit. Iya, kayak gitu. Atau keluar film yang baru kok kita nggak nonton, kayak ketinggalan banget. Nah, Apakah Mika begitu juga? nah itu saya FOMO-nya bukan di dalam hal itu. Gini, gitu. dia sedang menjawab pertanyaan tadi mewakili teman-teman di luar, Ya. bukan mewakili dia. Tapi kadang-kadang saya juga. Kita nggak boleh. Saya nggak mau menutup-nutupi Ya, ya, karena memang itu juga terjadi. Nah, tapi yang perlu disadari itu gini. Kalau anak muda seperti saya Gen Z gitu melihat kepada sosial media itu adalah sebuah dasar yang shifting tuh berubah terus. Bergeser. Iya, Bergeser. iya, betul. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kalau misalnya cewek ngelihat konten, wah cowok itu begini dan begini, wah ini dia nih konten memang cowok itu begini. Tapi kalau ada konten yang mendukung cowok, cewek itu selalu begini. Nah, itu kan sering kali berantem satu sama lain tuh. Wah, apa namanya, nih cewek red flag, ini cowok red flag, ini wah perang di media sosial gitu. Itu kita bisa melihat itu shifting. Jadi berubah terus setiap saat. Nah, itu tuh dasar seperti meletakkan dasar di atas pasir. Iya. Itu Jadi dia. dasarnya tuh kurang gitu. Betul. Kalau misalnya menurut aku tuh Betul. yang paling penting sebelum kita berjaga-jaga, kita punya dasar yang kuat dulu. Iya. Kita buka di Matius 7 ayat yang ke-24 tuh, di situ dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Firman Tuhan itu tidak bisa digeser oleh apapun. Kebenaran firman Tuhan itu tidak bisa digeser oleh apapun. Jadi dasarnya dulu dibenerin. Nah, artinya begini nih, saya tambahin. Berarti kalau misalkan begitu, tidak lepas atau akan kembali lagi kepada bagaimana peranan gereja hadir di tengah-tengah perkembangan teknologi yang berkaitan dengan Gen Z ini tadi. Jadi Gen Z itu teknologi itu tidak bisa dihindari. Betul. Itu dulu yang Ya, pastilah. kita sepakat. Ya, sepakat itu sedunia, Nah, kan. tapi kita bisa membuat anak-anak muda itu bisa memiliki pilihan yang teguh, mau lebih mengutamakan teknologi atau mengutamakan yang bukan teknologi. Misalkan katakan Tuhan. Kan tadi bilang dasarnya harus kuat dulu kan. Betul. Jadi penanaman firman Tuhan terhadap siapapun kita lah, mau generasi muda, generasi tua, itu penting. Karena hanya firman yang bisa mengubah itu. Jadi gini loh. Bagaimana Pak Daniel? Artinya yang tadi tuh harus mulai dirubah menurut American Bible Studies itu, bahwa hanya 10% Gen Z yang membaca, itu harus mulai itu dia tadi ya, ditingkatkan sehingga lebih daripada itu. Kalau di jemaat kita di GKT ini, di jemaat
orang tua ada abah bukan khusus selama ini Nggak kan cuma orang tua sih ya, tapi selama ini kan kepada terbanyak orang tua, mungkin juga bisa dimulai untuk Harus. anak-anak muda. Iya. Betul. Iya. Baca Dan Alkitab buat anak-anak muda gitu loh. intinya gini, sebenarnya secara praktis harusnya pengetahuan firman Tuhan itu bisa membuat kita mengendalikan teknologi. Nah, Betul. Bukan kita dikendalikan oleh teknologi. Kalau zaman dulu kita ini kita yang jadi rajanya uang atau uang menjadi rajanya kita. Kalau uang menjadi rajanya kita menyembah uang. Kita Oke. menyembah uang. Di mana ada uang kita kejar. ya kurang lebih Ya. kekuatannya sama lah, Ya, uang kalau dan teknologi itu waktu zaman baby punya boomer ya. kekuatan yang sama. Tapi gitu. kalau kita nih bisa mengendalikan uang, kita mencukupkan apa yang ada pada kita. Iya. Nah, sambil kita mencari dana lebih, kita mencari uang lebih. Kaya itu tidak dosa. Cuman bagaimana cara kita mencapai kekayaan itu dengan kita yang mengendalikan, bukan kita jadi hamba uangnya. Nah, kalau sekarang teknologi itu begitu. Bagaimana anak-anak Gen Z lah, dulu kalau Alpha masih terlalu kecil, tapi memang udah harus diajarin dari Alpha ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak Gen Z ini justru dialah raja dari untuk bisa mengendalikan teknologi. Contoh, kalau aliran aja di rumah, kalau di rumah kami kan di gunung nih, nah masih sering aliran. Nah kalau udah aliran, itu bukan aliran sesat. Aliran ini. dia Apa, lagi- pemadaman listrik. Bukan aliran sesat ya. maksudnya listrik, aliran Nah, listrik. Jadi ya. mati listrik. nih. Langsung gelisah Dia tuh. langsung wifi mati. Nah terus udah gitu sinyal-sinyal yang di dekat kita itu kan ada penguat-penguat tuh, Iya, mati semua. itu mati. Jadi ini sekali sinyalnya lemah sekali. YouTube aja gitu. Dia udah bahkan repot. YouTube nggak bisa. Bahkan YouTube kadang-kadang nggak bisa. WA aja ya nunggu lah gitu. Nah dia udah, ini kita jadi mesti ngapain kita? Seolah-olah tuh ini tuh udah kiamat. Mati lampu nggak ada listrik itu udah kiamat gitu. Padahal kalau zaman kita enggak. Mati lampu Tapi apalagi gini Bu, saya potong sedikit. Memang zaman kita itu maksudnya yang zaman dulu. Tapi zaman sekarang itu walaupun usia setua kita katakanlah, ada juga orang tua yang sudah ketergantungan terhadap itu. Ketika mati listrik, dia kayak ya, mungkin berarti itu tidak bisa ya kayak Jaja juga kelimpungan dia. Aduh, Ya, jadi ini gimana ini gitu. itu belum bisa mengendalikan Nah, teknologi gitu. gitu. Harusnya sekarang kita punya lampu emergency kan. Kalau mati listrik ya udah sabar. Baca aja, lihat buku. Kita sebagai orang tua mengajarkan ke anaknya untuk tenang-tenang. Kalian bisa ini loh, kalian bisa ini. Ayo kita belajar masak. Ayo kita. Jadi ada sesuatu yang supaya anak ini nggak tantrum, supaya anak ini nggak marah-marah kalau kondisi tidak seperti apa yang sehari-hari. Nah, itu mungkin saudara kita bisa bahas. Iya. Itu di next nih. Saya baru mau ngomong Nextnya tuh tadi, gini. kita bisa bahas. Nextnya tuh gini. Bagaimana misalnya kita bisa Tips-tips. membahas tentang tips-tips parenting. Nah. Ya. Itu kan tadi masuknya ke ranah Ya. parenting. Tetapi begini saudara, yang terpenting di sini adalah bagaimana caranya kita bisa bertahan. Kalau aku simpulkan semua pembicaraan kita dari tadi gitu. Bagaimana caranya kita bisa bertahan dari godaan-godaan iblis zaman now ini. Iya, Melalui teknologi, melalui segala sesuatu hal yang terjadi di zaman ini. Nah, tadi berjaga-jaga. Berjaga. Nah, berjaga-jaga sebab iblis itu berjalan keliling sama seperti singa mengomong Waspadalah, mau waspadalah. menipu kita. Iya, Yang gitu. kedua adalah dasar iman kita. Harus kuat. Harus kuat. Nah, jadi kalau misalnya konten ini memberkati saudara, jangan lupa klik like dan juga subscribe ke channel kita biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan juga boleh juga di-share ke teman-teman yang lain yang saudara rasa butuh untuk mendengarkan ngobrol kita pada saat ini. Dan juga jangan, kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditulis di kolom komentar di bawah sehingga kita bisa jawab satu persatu di next konten kita yang akan datang. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom.